Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku mau membacakan untuk zodiak Leo ya. Kabar zodiak Leo, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kamu ya. Oke, apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Leo ya saat ini ya. Ini memang masa-masa sulit ini akan segera berakhir ya sepertinya zodiak Leo, karena ini yang aku lihat ke depan ada sosok seseorang jodoh untuk kamu yang cukup bijaksana dan berkelimpahan ya, seseorang yang memiliki segalanya saya lihat. Karena ini ada sesuatu yang terjadi ya, ada hal yang menyakitkan di beberapa tahun mungkin. Ini ada the world, ada tentang kebangkitan finansial ya. Jadi kalian akan dihadirkan oleh seseorang yang tiba-tiba datang tanpa ada rencana gitu. Kalian ketemu dengan seseorang di sini ya, setelah beberapa badai yang kalian lewati di sini. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang cukup kuat dalam mencari sebuah jadi kamu adalah orang yang ulet dan pekerja keras di sini ya. Mampu mengatasi kehidupannya kamu sendiri dengan berjalan di atas kaki kamu sendiri ya. Entah itu laki-laki ataupun perempuan di sini ya. Kalian muncul di sini ya untuk sebuah perubahan. Kalian bisa melewati semua. Karena cerita tentang Leo itu di beberapa tahun ke belakang itu banyak hal yang membuat kalian itu habis energinya di sini ya. Sekarang tentang perubahan yang baik, karma baik gitu ya. Dari beberapa tahun itu kalian sekarang mulai menuai hasil yang cukup signifikan gitu ya. Kenapa? Ada seseorang yang hadir, yang datang menemani kamu, mencintai kamu dengan sepenuh hati, dimana kamu sudah melewati banyak badai-badai kehidupan yang tadi itu ya. Sekarang mulai muncul seseorang di sini yang mungkin kalian sudah berkenalan ataupun memang sudah menjalin sebuah hubungan ya. Mungkin baru beberapa bulan tapi kalian udah mulai bisa merasakan kehadirannya itu benar-benar mampu membayar semua kesedihan kamu, mampu memberikan perlindungan. Kamu ngerasa deket dengan dia itu kebayar semua tentang cerita hidupmu yang pernah bikin kamu itu ngerasa sedih banget gitu ya. Di sini akan segera berakhir, ataupun yang baru nanti akan bertemu misalnya ya. Ini nanti setiap zodiak Leo akan mengalami fase yang ada kemiripan, yang belum nanti akan ketemu ya, atau yang sekarang sudah berlangsung. Ini akan terjadi sebuah komitmen yang ada kepastian, komitmen yang benar-benar ini real kayak gitu ya. Kalau memang beberapa pasangan kamu yang sebelumnya itu banyak hal yang gak sinkron dengan apa yang kamu mau gitu, kamu banyak menangis menunggu hal yang gak pasti ya di sini ya. Kamu mencoba berlari gitu, mencari tentang apa arti dari kehidupan ini. Kamu tetap konsekuen, bekerja keras ya, mencari sesuatu hal yang layak kamu perjuangkan. Ketika kamu sibuk gitu ya, memperbaiki finansialnya kamu, tiba-tiba di perjalanan kamu bertemu dengan seseorang yang begitu sangat istimewa sekali ya. Untuk nanti tahun 2024 itu zodiak Leo itu banyak yang nanti mengakhiri masa kesendiriannya di sini ya. Diaminkan aja, mudah-mudahan ini jadi sebuah doa ya untuk kamu ya. Nah gitu. Oke. Tuh kan di sini ya. Kamu nantinya ini bakal tenang banget gitu. Kamu di sini bertemu dengan seseorang yang mendukung karir kamu, mendukung apa yang kamu mau gitu ya. Nanti dia itu benar-benar ngerti banget lah siapa kamu sebenarnya, walaupun ada yang baru kenal tapi ngerasa udah lama bersama gitu, seperti udah kenal sebelumnya, seperti itu ya. Itu energinya ya. Namun di sini sosok yang mungkin pernah ada dalam kehidupan kamu mulai terancam ya keberadaannya, karena dia udah mengetahui ya kedekatan kamu dengan seseorang yang mungkin sekarang dengan kamu ini udah kelihatan chemistry-nya udah mulai muncul gitu ya. Dia udah mulai ngerasain hal yang mungkin di sini terlalu banyak juga membuang waktu kamu dia ya. Ya gitu. Emang dia juga sih sebetulnya punya keinginan gitu ya kayak
atau bisa aja keduluan gitu ya, keduluin ya sama yang nanti jodohnya kamu gitu ya. Nah ini juga untuk zodiak Leo yang masih berpacarannya, yang belum fix untuk ke jenjang selanjutnya, yang masih on off itu ya. Ini barangkali ada seseorang yang nonton video ini, pasangannya seorang zodiak Leo gitu. Mudah-mudahan dia tahu bahwa nanti itu akan ada yang segera meminang kamu di sini ya. Mudah-mudahan masih bisa dirubah gitu, karena nanti tuh bakalan kejar-kejaran gitu. Kamu di dalam sebuah kepastian yang harus kamu keluar dari keterpurukan itu menuju satu pilihan yang tepat. Karena di sini ada dua orang juga. Yang satu memang udah merasakan banyak hal yang dia terima di masa lalu dengan orang masa lalunya juga gitu. Mungkin udah selesai, tiba-tiba ketemu dengan kamu di sini ngerasa klop, ngerasa dapat banget gitu ya, chemistry yang tadi yang saya sebutkan itu, mulai kamu membuka diri terhadap orang ini. Nah, dan dengan waktu yang bersamaan seseorang di luar sana yang mungkin lagi on off sama kamu, dia kepikiran juga untuk serius sama kamu. Tapi akhirnya di sini bisa aja berubah, bisa aja kamu memilih orang yang baru, walaupun misalnya di sini dia itu cukup dewasa ya. Itu. Yang penting sih menurut kamu di sini adalah time is running out gitu kan. Ya, waktu berjalan sangat cepat. Jika memang ini yang terbaik, kamu misalnya bersama dengan orang yang baru membuat kamu merasa dihargai dan merasa dihormati ya, apalagi seorang perempuan gitu ya, yang pasti butuh banget yang namanya dihargai dan disayangi gitu. Tapi kalau seandainya dia menonton video ini, mungkin nantinya dia bisa berpikir secara nyata gitu kan, bahwa tidak semua orang tuh bisa nunggu juga. Karena menunggu itu kan sesuatu yang sangat melelahkan. Coba kalau misalnya kita balikin dia yang nungguin ya, capek juga kan perasaan. Nah, untuk sebuah keputusan apapun yang terjadi harus segera kita memilih ya, karena hidup adalah sebuah pilihan di sini ya. Oke, di sini kamu dituntut untuk banyak berdoa, bermunasabah diri, bersedekah, mengikuti alur tentang spiritualnya kamu gitu. Harus coba lebih spiritualnya, lebih kental juga, lebih banyak pendekatan terhadap energi ilahiyah juga gitu ya. Jangan sampai di sini melewatkan peribadatannya kamu, karena ini yang bisa membuat kamu lebih cepat ya, lebih cepat tuh kan, lebih cepat untuk berrekonsiliasi, ataupun di sini lebih cepat sembuh dan kamu juga akhirnya akan menikah di sini itu kan. Ada kartu tentang seseorang yang mengakhiri masa kesendiriannya bersama dengan orang yang tepat ya. Nah, kamu yang punya mindsetnya untuk melancarkan tujuannya kamu ke depan, kamu sendiri yang tahu bahwa realitanya misalnya pasangan kamu yang selalu bikin kamu enggak tenang, artinya nantinya seperti apa kan kamu juga tahu sendiri ke depannya kayak gimana ya. Karena ketenangan itu bisa diciptakan, ataupun ketenangan bisa dirasakan dari mulai kamu mengikat sebuah hubungan yang pasti dengan seseorang. Artinya kamu lagi pacarannya aja, kamu cuman segi berpacarannya aja kamu udah mulai merasa tenang gitu kan. Kesananya juga tenang, itu sih intinya ya. Ketika misalnya kamu di sini banyak masalah ketika dengan seseorang yang sedang berdealing sama kamu, artinya energi ini akan berlangsung lama gitu ya. Nah, untuk siapapun di sini yang mungkin bagi kalian yang mau personal reading, silakan. Mana jodoh kamu yang nanti bakalan bener-bener bikin kamu itu tenang. Karena happy itu bisa diciptakan ya, karena ada sebuah ketenangan. Tenang dulu baru bisa happy ya kan. Ada yang happy banget tapi gak tenang juga bikin semua pasangan ngerasa bertanya-tanya gitu, apakah dia dengan orang lain juga masih ada hubungan yang spesial, ataupun merasa kamu gak tenang apakah dia setia atau tidak sih, intinya seperti itu kan ya. Nah, bagi yang mau personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera untuk menanyakan kedekatan weton kamu dengan pasangan yang nanti kamu akan pilih. Itu penting banget ya, supaya kita tidak kehabisan energi. Mana yang terbaik kamu sendiri yang tahu kan. Perjalanan ke depan saya hanya bisa membantu, mengklarifikasi, mereview semua kejadian hidup kamu di masa-masa sebelumnya, dan mungkin bisa dilihat nanti ke depannya seperti apa. Berapa persen sih faktor keberuntungan ketika kamu dengan seseorang yang sedang berdealing sama kamu, ataupun nanti kamu mau memilih siapa, mana yang terbaik untuk kamu. Intinya yang paling mudah untuk kamu jalani itu kan sebetulnya ya,
gitu. Kalau misalnya emang kamu suka banget, sayang banget gitu ya, tapi orang yang kamu sayangnya ini hanya setengah-setengah juga, untuk apa ya? Itu memperlambat juga nanti progresnya hidup kamu. Karena hidup itu bukan hanya bahagia dalam artian menunggu perubahan, tapi perubahannya itu kan harus bareng-bareng juga kan dilakukan. Jadi harus dua arah, sama-sama menunggu tapi ada kelanjutan, kayak ada komunikasi yang baik lah. Kalau emang harus menunggu, ada kata-kata gimana caranya supaya kalian itu bisa menunggu dalam artian positif. Jangan sampai kalian ditinggalkan tanpa ada kabar, sementara misalnya kamu masih berharap, sedangkan orang yang kamu tunggu itu sudah bersama dengan orang lain gitu kan. Jadi inilah pentingnya kita ngobrol gitu kan ya, curhat apa yang harus saya lakukan, bagaimana ke depannya itu ya. Itu sih sebetulnya ya, karena lebih baik kita terlambat gitu ya, tapi kita selamat kan, daripada cepat-cepat gitu tapi nanti akhirnya nggak baik gitu. Jadi segala sesuatu perlu dipikirkan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu kayak gitu ya. Oke, di sini ada inisial nama ya. Di sini ada huruf E, ada huruf A, I, C. Nah, N di situ ya letaknya. Nah, ini ada seseorang yang memang benar-benar mencintai kamu gitu ya. Ada seseorang yang mengiyakan tentang hubungan ini. Ada di antara pasangannya kamu ini yang mungkin lagi sama kamu, dia mengiyakan ketika mengajak untuk ke jenjang selanjutnya. Itu ada kata iya dari dia gitu ya. Oke, ada juga yang nungguin kamu di sini ya. Perkembangannya kamu tuh banyak yang dia lihat-lihat terus gitu ya di media sosial gitu ya. Dia juga dalam hatinya itu selalu ada memanggil namanya kamu gitu. Mungkin kalau seseorang yang lagi jauh sama kamu, dia kan mungkin suka musik ya. Dia sempat menyanyi gitu kan dengan alat musiknya dia, ataupun di sebuah tempat karaoke gitu, dia menyanyi untuk kamu gitu. Karena inget sama kamu, mungkin pernah bersama dengan kamu menghabiskan waktu di tempat live music kayak gitu ya. Oke. Oh iya ya. Terus di sini sebetulnya perasaannya itu waktu menyanyikan sebuah lagu untuk kamu itu bener-bener perasaannya full banget ya. Tapi di sini ada yang mencoba menipu diri sendiri gitu ya, kayak dia inget sama kamu, dia sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu. Tapi hatinya dia yang punya perasaan yang gede banget sama kamu tuh, dia coba untuk nggak mau ngerasain itu. Dia nggak mau mendengarkan isi hatinya dia gitu. Kayak dia denial banget gitu ya, tidak mau mengakui akan perasaannya ini sama kamu. Jadi akhirnya apa? Dia memendam, karena segala sesuatu yang dipendam itu sakit ya. Gitu. Sejauh mana rasa sakitnya yang dia terima ini, kalau emang dia punya feeling bahwa kamu memang yang terbaik sebagai seseorang yang, kalau emang ini adalah yang terbaik buat dia ya, kenapa harus tidak mau mengakui itu sih, yang membuat perjalanan ini terlalu panjang gitu kan. Nah, lambat-lambatkan waktu kayak gitu ya. Oke, sepertinya dia ingin mengulangi cerita tentang kisah kamu yang bersama dia pada saat berdua bersama menghabiskan waktu gitu ya. Oke, sesekali di sini ciri-cirinya ya, orang tersebut itu yang mungkin sekarang lagi on off sama kamu ya. Dia itu orangnya kalau memang lagi kerja itu emang serius banget ya, tapi di balik dimana dia pulang ke rumah, dia bener-bener ingat banget semua tentang apa yang pernah kalian lewati bersama gitu ya. Oke. Ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda gitu. Ini udah jelas emang kalian emang udah ada jodohnya sih ya. Tapi terlepas dari emang jodohnya yang nanti pasangan kamu ini adalah orang yang pernah kamu kenal sebelumnya, ataupun orang baru yang tiba-tiba datang mengungkapkan isi hatinya dan ingin berkomitmen sama kamu, ataupun ada seseorang di sini yang lagi menunggu kamu atau kamu menunggu dia, sama-sama menunggu gitu. Ini ciri-cirinya ada tanda-tanda yang nanti ini bahwa ini adalah jodohnya kamu, ataupun dia lagi memikirkan sesuatu, tanda-tanda tentang jodohnya dia itu ya. Nah, dia kan sedang mencari gitu arti dari apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Mungkin ada rasa insecure juga, ngerasa nggak mampu untuk bisa bersama dengan kamu, dalam artian mungkin takut
ada kekurangan secara finansial juga. Karena apa, masih belum secara maksimal ya dalam usaha, mungkin takut ada sebuah kekurangan atau miss dalam membangun rumah tangga nantinya, seperti itu ya. Oke. Ada yang dia itu nggak bisa tidur ya, ada yang nggak bisa tidur gitu ya. Pulang kerja itu nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat tenang gitu ya. Mungkin ya itu tadi ya, menunggu itu sesuatu yang sulit ya. Menunggu atau ditunggu juga sama-sama sulit ya. Tergantung gimana sih sebetulnya apa yang kamu mau gitu, yang kamu mau ya. Yang penting sih bagi seorang wanita gitu ya, kalau yang nontonnya zodiak ini wanita, adalah komunikasi yang paling baik sih. Karena setiap wanita itu membutuhkan apa, kabar ya yang harus tersampaikan. Kalau emang misalnya harus menunggu ya, gimana ya caranya supaya kelihatan ada action kayak gitu. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali, itu melelahkan ya. Karena menunggu kabar yang gak pasti itu membuat seorang wanita itu merasa gak percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Tidak ada kayak kamu tenang aja dulu, aku lagi cari masa depan untuk kamu, aku lagi sekarang ada yang harus aku benahi, aku punya target dulu. Itu ya minimal ada sebuah selipan kata gitu ya yang bisa menyampaikan untuk supaya tenang gitu. Kalau misalnya yang menontonnya adalah seseorang yang nontonnya adalah cowok ya, mungkin kalian juga seharusnya kalau emang mau ngejar dulu masa depan, kalian mesti ada komunikasi juga sih. Gimana caranya supaya si pasangannya kamu tuh jangan sampai berpikiran yang lain-lain, jangan sampai curiga ataupun pikiran dia jadi negatif tentang kehadiran kamu yang kurang bisa memenuhi keinginan si pasangannya kamu ini gitu kan. Jangan sampai pasangan kamu bertanya-tanya kamu kemana kayak gitu ya. Dia itu butuh waktu juga, tapi nggak tahu juga sih ya namanya waktu. Kamu ngerasa ini lama, kamu gak bisa nunggu lagi, dia merasa ini harus ditunggu. Nah seperti itu ya. Kalau emang jodohnya kamu ya, sekuat apapun ya kamu melupakan, sekuat apapun kamu pergi, akhirnya kan Tuhan akan mempersatukan kamu dalam situasi yang berbeda, di fase dimana nanti tuh dalam versi yang baik, versi yang baru gitu. Atau kalau emang kalian bukan jodohnya, sekuat apapun nih kalian mengejar, sekuat apapun mempertahankan, otomatis kalau emang gak jodoh, itu ada aja kejadian yang membuat ini tuh gak terjadi kayak gitu ya. Oke, di sini juga ada seseorang yang gak lagi sama kamu ini, lagi sakit, ada ya yang lagi berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan, bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa beraktivitas juga ya. Nah terus juga di sini ada yang mau membuka hatinya lagi untuk kamu, ataupun emang udah membuka hatinya ini udah lama banget ya sama kamu. Nah cuman apa kepercayaan diri tentang banyak orang sih ya, pasangan-pasangan di dunia ini gitu ya, yang mereka itu takut miskin gitu, takut nggak bisa memenuhi kebutuhan dalam menjalani sebuah rumah tangga gitu. Ada yang seperti itu. Padahal ya rumah tangga itu menyatukan dua energi ya. Artinya dua energi ini kan akan bersatu. Rezeki kalian tuh sebetulnya bersatu pada saat kalian hidup bersama. Karena apa? Karena ada keberkahan di situ. Ada niat yang baik, pasti ada jalan yang baik. Tuhan juga akan memberikan bekal ya untuk kamu gitu ya. Karena apa? Ada ketenangan ketika kita bersama dengan seseorang yang penuh dengan tanggung jawab gitu ya. Beda aja ya feelnya, perasaan itu lebih merasa damai seperti itu ya. Ciri-ciri ketika kamu misalnya ketemu sama seseorang yang bikin kamu damai, itu salah satunya indikasi untuk berjodoh sama kamu. Dan ketika kamu nanti misalnya bersama dengan orang itu, kamu juga di sini akan merasa bahagia. Karena apa? Ada kedamaian. Kalau seandainya kamu nih bersama dengan seseorang tuh kamu gak tenang, berarti ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu gitu, yang mungkin ya namanya juga dua hati yang bersama itu ya. Kalau kamu misalnya merasakan hal yang tidak enak gitu, pasti kan di sana ada apa gitu. Karena hati itu kan sebuah frekuensi yang tersembunyi tapi bisa dirasakan dalam sebuah komunikasi yang apalagi udah dekat duduknya, misalnya duduk berhadapan atau apa gitu, kalian ngerasa nyaman ya, kesananya juga akan nyaman gitu. Kalau kalian ngerasa dihargai, kesananya juga akan dihargai.
Kalau misalnya pada saat kalian bersama kalian merasa bahagia gitu, tapi tenang gitu ya, kesananya juga akan digampangin aja, ada aja jalannya untuk bisa bersama, bisa saling menerima, saling memberi gitu. Jadi ya, ada feel yang hati itu ngerasa inilah emang jodoh yang paling tepat gitu untuk saya bisa berjalan lebih jauh ke depannya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini oke, di sini ada zodiak Aquarius, ada Sagittarius, ada Libra, Leo, Aries yang lagi dekat sama kamu. Oke, pesannya adalah yang akan percaya sebelum menjalani. Jadi gini, misalnya nih, kamu tuh bisa percaya apa enggak gitu sebelum menjalani. Misalnya kayak gini, kamu tuh belum bisa mengatakan bahwa orang itu tuh nggak baik gitu ya. Kamu jalani dulu. Misalnya ada orang yang deket sama kamu nih, ataupun yang mau deket PDKT ini sama kamu, kamu udah bilang aku nggak percaya gitu. Boleh sih kalau emang kamu punya feeling yang bagus, tapi jalani aja dulu gitu. Jangan sampai kamu di sini salah berpikir gitu. Kalau misalnya emang ada yang bener-bener sayang ya sama kamu, ya jalani gitu. Jangan sampai cuman kamu aja yang di sini yang cuman sayang sama dia, dianya enggak, kayak itu. Jalani aja dulu. Waktu kamu pacaran nih sama dia, dia memperlakukan kamu seperti apa, baik enggak gitu, kamu bahagia enggak dengan perlakuannya dia, bagaimana cara melayani kamu. Bukan berarti harus dilayani ya seperti seseorang yang ya gimana ya, namanya orang yang pacaran itu pasti diistimewain ya kan, disayangin benar-benar gitu kan. Jadi kita juga tahu, oh nanti juga rumah tangga nih, kalau misalnya dia jadi pasangan saya, kalau saya sakit atau apa-apa itu care banget, itu kan ada nilai plusnya. Nah, kan kita sudah menjalani, jadi tahu ya kedepannya seperti apa gitu kan. Oke, ilmu adalah cahaya yang memandu dalam kegelapan kehidupan ya, Al-Farabi. Jadi ketika kamu ada masalah yang cukup besar gitu, nggak mungkin ya, Tuhan pasti menyelipkan hikmah. Nah, hikmah ini yang jadi guru besarnya kamu ke depan, menjadi pengalaman ini ya. Karena ada pengalaman yang sangat berat ini, menjadikan kamu itu ke depan itu lebih kuat menghadapi segala situasi. Karena ketika kita ditampar gitu kan oleh keadaan ya, cukup kuat gitu tamparannya. Ini membuat jiwa kamu lebih kuat sebetulnya ya. Jadi untuk semua yang nonton channel saya, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat dalam hidup, nanti kesananya akan ringan. Karena Tuhan itu maha adil ya. Enggak semua terus dikasih tragedi, terus dikasih masalah terus, enggak ya. Ada di mana satu bulan itu kita dapat masalah nih, misalnya 4 hari 5 hari kan. Selama beberapa hari itu kan 20 hari sebelumnya itu kita kan dapat berkah, dapat kebahagiaan ya. Jadi setiap 1 bulan itu ada kebingungan, ada masalah finansial atau apa, itu bagian dari supaya kita lebih kuat menghadapi perubahan-perubahan kehidupan di masa yang selanjutnya kayak gitu ya. Nah, terus doa kita hendaknya diberkati secara umum karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita gitu ya, Socrates ya. Nah, kita itu berharap punya pasangan yang bisa sayangin kamu ya, bisa mencintai kamu setulus hati. Kamu lihat dulu kriteria orang yang di sini cukup bisa bertanggung jawab enggak nih sama hidup kamu gitu ya. Kalau ada orang yang bisa bertanggung jawab sama hidup kamu, kamu kan juga bisa merasakan bahwa ini bisa dilanjutkan atau tidak ya, seperti itu ya. Nah, emang banyak banget sih ya cowok atau cewek yang suka sama kamu. Nah, dilihat dari ada beberapa lilin yang masih bisa saya nyalakan di sini karena saya tidak memberikan penerangan ya. Jadi supaya lebih serius kalau lagi bikin video itu, lebih tenang kalau nggak ada lampu sih sebetulnya ya. Nah, ini juga ada cowok atau cewek yang memang udah lama naksir banget sama kamu ya, yang masih cinta banget sama kamu, ataupun yang emang udah dulu ya udah pernah sayang sama kamu tapi kamunya nggak ngegubris gitu. Ada ya yang masih utuh ya cintanya sama kamu di sini. Bisa lebih dari 3 orang juga. Nah gitu, tapi tinggal ke kalian lagi, balik lagi kalian milih yang mana gitu ya. Semuanya juga sama ya, sama-sama nanti bisa jadi imam yang baik sama kamu nih di antara 3 atau 4 ya. Ada yang
bener-bener menerima banget nggak sama kamu, sifat kamu gitu, kelakuan kamu ya kan, malas-malasannya kamu gitu, uring-uringannya kamu, ambekannya kamu gitu ya. Yang kadang-kadang kamu tuh kalau misalnya lagi ada masalah kan, kamu tuh suka cepat nangis kan, cepat terbawa situasi, kayak kamu tuh emosionalnya tinggi misalnya ya. Ada yang benar-benar nerimain kamu pada saat dimana kondisi itu terjadi sih yang paling penting ya. Jangan yang hanya menerima kamu pada saat kamu lagi fun, lagi happy ya kan. Kamu juga harus bisa memilih pasangan kamu yang di sini benar-benar menerima pada saat kamu lagi benar-benar terjatuh ya, kayak gitu. Nih, yang mana gitu? Yang emang kamunya ini di sini aman gitu untuk dijalani ke depan kayak gitu ya. Karena hidup itu memang singkat ya, tapi kita perlu seseorang di sini yang benar-benar bisa menyemangati kamu lagi ada dalam keadaan sedih, kamu dihibur, ataupun misalnya kamu ditenangin. Jangan sampai kamu punya pasangan yang ketika kamu lagi butuh banget ya sebuah kata-kata yang menenangkan kamu malah dicaci maki, malah terus disalahin. Itu sih yang paling bahaya nanti ke depan. Jadi ada waktu mungkin 1 tahun atau 2 tahun di sini untuk bisa lebih mengenal pasangan kamu, karena kamu nanti tuh hidup itu bersama dengan suami kamu atau dengan istri kamu itu yang benar-benar nerima kamu apa adanya, nerima semua kekurangan dan kelebihan juga seluruh keluarga kamu gitu ya. Sebesar apa sayangnya, mungkin kalau dilihat dari materi ya, semua orang juga sedang mempertahankan bagaimana caranya supaya bisa kuat dalam segi finansial, tapi memang gitu kita butuh materi ya untuk bertahan hidup ya, karena materi adalah penunjang. Tapi di sini kan sebetulnya adalah bagaimana kita ketika kita menghadapi sebuah yang namanya kekurangan itu tadi gitu, karena ada yang dari nol. Nah itu ya, yang dari nol, siapa yang mau menerima keadaan dalam titik dimana kamu tuh dari nol, dari bawah kayak gitu ya. Karena kalau kita dari nol itu orang yang memang menerima kamu dari nol, orang tersebut adalah orang yang benar-benar tulus. Karena seseorang yang tulus itu nggak pernah menghitung-hitung kamu punya apa. Nah yang paling bahaya itu ketika kamu punya semua, ketika pada saat dimana orang tersebut yang mungkin lagi deket sama kamu itu bisa happy gitu dengan kamu. Ini gimana kalau misalnya keadaan kondisi yang lagi ada masalah keuangan kayak gitu, bisa nerima nggak ya? Carilah pasangan yang bisa nerima kamu dalam keadaan susah dan senangnya kamu. Itu sih yang paling penting. Kenapa? Karena kesusahan itu sebuah ujian ya kan, yang paling berat gitu. Ketika kita misalnya ada masalah bisnis ya, yang membuat kita lelah, ini gimana nih pasangan kamu bisa memberikan cahaya enggak pada saat kamu dalam keadaan terpuruk kayak gitu. Kalau lagi dalam keadaan happy mah gampang, teman juga banyak ya. Yang tadinya nggak kenal bisa kenal gitu, yang tadinya kita dianggap sepele gitu bisa aja gitu kita diistimewakan. Tapi pada saat kita dalam posisi yang sulit ya, kita bisa menghitung berapa banyak teman kita, dan termasuk pasangannya kamu itu masih ada nggak ketika posisi dimana kamu dalam situasi yang ada cobaan gitu dalam sebuah finansialnya kamu, ataupun kamu lagi sakit atau apa gitu, ada enggak gitu ya yang masih selalu berdiri tegak gitu ya. Itu yang paling penting ya. Oke, mudah-mudahan siapapun jodoh kamu di sini mudah-mudahan diberikan kelancaran gitu ya dalam pertemuan, dalam proses nanti kamu bersatu gitu ya, didukung juga kedua belah pihak, karena restu itu juga penting ya. Karena ketika kita diterima oleh keluarga gitu ya, otomatis hati itu kan jadi ngerasa percaya diri ya kan. Jadi pada saat kita akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu, jadi kita tuh ngerasa didorong gitu oleh doa-doa dari kawan-kawan, juga dari doa-doa dari keluarga masing-masing. Itu kan membuat kita tuh jadi semangat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itu kita ngerasa mantep gitu kan hatinya ya. Itu sih yang mesti disiapin dari sekarang. Mudah-mudahan gitu dipermudah urusannya ya, dari segala segi gitu dilancarkan, dan bertemu dengan jodoh yang sangat benar-benar sayang banget sama kamu gitu ya. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Leo selanjutnya. Makasih Leo. Dadah.